Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada sore ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk sama-sama melanjutkan ngaji kitab Sahih Wasaya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah pada sore ini kita akan membahas tentang wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana seharusnya kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, atau aku berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, ausini. Duhai Rasulullah, berikanlah aku wasiat." Lalu Rasul berkata, faqal, "Ubudillaha ka'annaka tara." Jadi ada beberapa wasiat yang disampaikan Nabi kepada Mu'ad dalam hadis ini. Yang pertama, ubudillaha ka'annaka tara. Beribadahlah engkau kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, kata Nabi SAW. Itu yang pertama. Lalu wasiat yang kedua, wahdud nafsaka minal mauta. Siapkan dirimu dari kematian. Yang ketiga, wadhkurillaha azza wa jal. Berzikirlah engkau kepada Allah azza wa jal inda kulli hajarin wa inda kulli syajarin. Di setiap kali engkau melewati batu, setiap kali engkau melewati pohon. Yang ketiga. Yang keempat, wa idza amilta sayyi'atan, apabila engkau melakukan perbuatan jelek, buruk, fa'mal bi dzambiha hasanah, maka lakukanlah di sampingnya atau setelahnya kebaikan. As-sirru bisirri wal alaniyatu bil alaniyati. Yang tak nampak dengan yang tak nampak, yang nampak dengan yang nampak. Summa qala, lalu kemudian Rasul berkata, ala ukhbiruka bi amlakin nas min dzalik. Maukah engkau kukasih tahu wahai Mu'ad, siapakah orang yang paling bisa mengendalikan dalam masalah tersebut? Akhirnya kata Mu'ad, Bapak Ibu, qultu bala ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Beliau pengen tahu gitu. Lalu kata Nabi, fa'akhadha bi tarafi lisanih. Lalu Rasul mengambil ujung lidahnya. Faqultu, lalu aku bertanya, kata Mu'ad, ya Rasulullah, atau Mu'ad komentar, ya Rasulullah, ka'annahu yatahawanu bih. Seakan-akan Mu'ad ini menganggap remeh masalah lisan ini. Lalu kemudian Nabi berkata, wahal yakubbun nas ala manakhirihim finnari illa hada. Bukankah manusia itu diseret ke dalam neraka dengan telungkup gitu ya. Wajahnya di bawah, hidungnya di bawah, diseret, dilemparkan ke dalam neraka illa hada, kecuali disebabkan oleh lisan ini, kata Nabi. Wa akhadha bi tarafi lisani. Lalu Rasul mengambil ujung lidahnya. Maksudnya ada orang yang oleh Allah diseret, dimasukkan ke dalam neraka disebabkan karena lisan. Tak bertulang tapi berbahaya gitu. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani
disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Shahih At-Targhib wa Tarhib. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, maka di dalam hadis ini ada sekitar 5 wasiat yang disampaikan Nabi kepada Mu'adz. Dan ini wasiat pentingnya dari seorang Nabi, seorang utusan Allah Ta'ala kepada seorang sahabat. Tentu juga ini merupakan wasiat untuk kita semua. Nah, wasiat pertama kita akan bahas satu persatu, yaitu tentang bagaimana seharusnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi menasihati Mu'adz dengan kalimat ubudillaha ka'annaka tarahu. Beribadahlah engkau kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Nah, hadis ini nanti sesuai dengan hadis dari Jibril yang diceritakan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Jibril bertanya kepada Nabi, "Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan." Wahai Muhammad, sampaikan kepadaku, terangkan kepadaku tentang apa itu ihsan. Lalu Rasul menjelaskan, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu." Engkau menyembah Allah, beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Wa illam takun tarahu wa innallaha yaraka. Tapi kalau engkau tidak mampu melihat Allah, maka ingatlah sesungguhnya Allah melihat kamu Nah, itu derajat orang ihsan Bapak Ibu dan saudara sekalian. Nah, maksudnya ketika kita beribadah kepada Allah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, berusahalah seakan-akan Allah itu ada di hadapan kita. Seakan-akan gitu ka'annaka tarahu. Seakan-akan kita melihat Allah Azza wa Jalla. Maksudnya bukan kita membayangkan Allah wujudnya begini begitu, bukan. Nah, seakan kita melihat ada Allah di hadapan kita. Maka dengan demikian Bapak Ibu, kita akan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Jika kita mampu, seakan-akan kita melihat Allah Ta'ala. Sebagaimana barangkali kalau kita dalam kehidupan sehari-hari ada karyawan, punya pimpinan, punya bos. Kira-kira Bapak Ibu, kalau kita sebagai karyawan kerja, lalu bos kita, pimpinan perusahaan kita ada dekat kita, kira-kira nyantai atau serius kerjanya? Pasti serius gitu Apalagi kalau si bosnya itu mengatakan, kalau kamu kerjanya sungguh-sungguh saya akan bayar berkali lipat gitu pasti kita akan serius. Kira-kira jadi beban atau senang? Senang. Nah, Allah kan pasti akan membalas setiap kebaikan kita dengan berlipat ganda. Nah, itu nanti yang muncul perasaan senang beribadah, sungguh-sungguh khusyuk ibadah kita, ikhlas lillahi ta'ala. Kalau kita mampu, seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita akan semangat beramal, menyempurnakan amalan kita kalau itu yang bisa kita hadirkan. Nah, tapi kalau tidak mungkin, kita nggak bisa misalnya, maka ada alternatif kedua, yaitu wa illam takun tarahu. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, dan memang Allah tidak bisa kita lihat, kita tidak mungkin bisa melihat Allah. Kita baru bisa melihat Allah kelak nanti di hari akhir, di sorga nanti, bagi orang-orang beriman. Lalu bagaimana? Yang kedua, wa illam takun tarahu fa innallaha yaraka, kata Nabi. Sesungguhnya Allah senantiasa melihat di dirimu. Semua gerak-gerik kita Allah lihat, Allah tahu. Maka di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 218 sampai ayat 219 Allah mengatakan, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Dialah Allah yang melihat dirimu ketika engkau berdiri, ketika engkau bergerak sujud.
Ketika kita sholat, Allah melihat kita. Dalam surah Toha ayat 46 Allah mengatakan, innani ma'aku ma'asma'u wa ara. Kata Allah, sesungguhnya aku bersama kalian berdua, aku mendengar dan aku melihat. Dua ayat ini secara tegas menjelaskan bahwa Allah senantiasa melihat hambanya. Nah, ini tidak mungkin diingkari ya. Allah melihat segala apa yang kita lakukan, Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, maka dengan demikian ya, kalau kita sadar Allah Maha melihat, Allah Maha memperhatikan ya, Allah menyaksikan setiap gerak-gerik kita, bahkan diamnya kita, perbuatan baik kita, keburukan yang kita lakukan, tidak ada yang luput dari penglihatan Allah walau tarfata ain ya, meskipun sekejap mata. Jadi semua jelas terlihat dan pasti akan dicatat gerak-gerik kita, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Nah, maka dengan kita bisa menghadirkan sikap ini ya, kalau nggak bisa lihat Allah ya kita yakin bahwa Allah melihat kita. Nah, dengan begitu maka kita akan bersungguh-sungguh dalam beribadah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, ini keterangan dari u'budillaha ka'annaka tarahu ya. Maka begitulah seharusnya kita semua, Bapak Ibu, ketika kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Waktu kita sholat, waktu kita baca Al-Quran, waktu kita sedekah gitu. Jadi ikhlas lillahi ta'ala. Kalau kita mampu menghadirkan sikap seperti yang digambarkan tadi di dalam hadis, yaitu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, wasiat Nabi kepada Mu'adz ya, tadi beliau mengatakan wa'dud nafsaka minal mauta, siapkan dirimu dari kematian. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, kematian itu ya, kita tidak tahu kapan datangnya. Bahkan kadang-kadang seringkali kematian datang secara tiba-tiba. Al-mautu ya'ti faja'atan. Berapa banyak ya orang yang tiba-tiba meninggal dunia. Belum lama ada orang imami sholat ya, di daerah mana itu, lagi ngimami sholat tiba-tiba meninggal dunia. Husnul khotimah itu enak kalau begitu itu ya, meninggalnya dalam keadaan sedang beramal soleh. Tidak sedikit juga orang tiba-tiba mati ketika sedang berbuat maksiat. Ada orang mabuk, Bapak Ibu, teler, betul-betul mabuk ya. Lalu kemudian naik motor, ngebut di jalan, tabrakan, des. Nah, masuk ke rumah sakit, mati. Ada nggak kayak gitu? Ada. Nah, banyak juga yang seperti itu. Nah, karena mati itu pasti datang, kita tidak bisa menghindar dari kematian. Bahkan di dalam Al-Quran, nah, Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Jumu'ah berfirman, innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, dia pasti akan mendapatkan kalian. Pasti akan menemukan kita, Bapak Ibu, kematian. Kita lari kemanapun, menghindar kematian. Kematian kalau sudah saatnya datang, pasti akan datang ke kita. Ya, itu. Maka Allah tegaskan, innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Dia pasti akan mendapatkan kalian. Kita nggak bisa lari, walaupun kita sembunyi di benteng yang kokoh ya, fi burujim musayyadah. Pasti kematian itu datang. Nah, maka dengan begitu, karena kita nggak tahu kapan kematian itu datang, nah, maka kata Nabi tadi, wa'dud nafsaka minal mauta. Siapkan dirimu dari kematian. Ibu bapak udah siap belum? Oh, ada yang siap, ada yang belum ya. Ya, kalau belum siapin gitu. Karena siap nggak siap pasti datang. Apa ada toleransi? Aduh maaf saya belum siap. Oh nggak jadi kan enggak.
Ya, kalau sudah saatnya lah yastaqdimuna wala yastakhirun, ya. Tidak bisa diawalkan, tidak bisa diakhirkan. Maka tidak ada cara kecuali kita harus selalu siap. Bapak, harus selalu siap. Nah, dan dalam surah Luqman ayat 34 Allah mengatakan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada jiwa yang tahu di bumi mana dia akan mati. Di mana tempat dia matinya ada. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha teliti. Jadi Allah sendiri menegaskan bahwa tidak ada orang yang tahu di mana dia akan mati. Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, maka lalu gimana supaya kita ini siap mati? Apa yang harus dilakukan? Nah, pertama Bapak Ibu, supaya kita selalu siap mati, maka yang harus kita lakukan adalah mengingat mati. Ingat mati. Gitu. Karena dengan kita mengingat mati, kita takut mati atau tidak Bapak Ibu? Takut mati atau tidak? Takut kan? Karena setelah kita mati selesai, nggak ada lagi kesempatan untuk menambah amal. Kalau amal soleh kita sedikit, ngeri itu, mengerikan. Nggak bisa lagi kita perbaiki diri. Nah, maka kita takut. Karena kita takut, ya banyak-banyaklah ingat mati, supaya kita senantiasa dalam keadaan takut. Tiba-tiba kematian datang, akhirnya karena kita takut, kita betul-betul beribadah, ya sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Bapak Ibu dan jauh sekali. Dan memang Rasul menyuruh kita dalam hadis sahih mengatakan aksiru fi dzikri hadhimil ladzat, kata Rasul, yakni al-maut. Perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kelezatan, yakni al-maut. Hadis rawahu an-Nasa'i wa Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ini Bapak Ibu dan sekalian. Jadi orang kalau ingat mati, bahkan Nabi nanti menerangkan dalam hadis yang lain, ya aksiru dzikra hadimil ladzat, yakni al-maut, fa innahu lam yadhkurhu ahadun fi dhaikin minal aisi illa wasa'ahu alaih. Sesungguhnya mengingat mati itu tidaklah seseorang dia mengingat kematian, ya, dalam keadaan hidupnya sempit, dia ingat mati, maka itu akan melapangkan dia. Ada orang sempit gitu, hidupnya susah, rezekinya sempit, hidupnya susah, tapi dia ingat mati, itu jadi terasa lapang hidup. Nah, jadi terasa lapang hidup. Nah, itu diantara faidah, ya, atau manfaat kita ingat mati. Nah, itu diterangkan dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Bapak Ibu dan yang sekalian. Nah, pada suatu ketika kata Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar, ya, aku datang kepada Nabi SAW. Ataitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, asiru asrah. Jadi aku salah satu dari 10 orang yang datang kepada Nabi. Faqama rajulun minal ansar. Ada seorang laki-laki dari kaum Ansar berdiri. Faqala, lalu dia berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, man aqyasun nasi wa ahzamun nas. Siapakah orang paling cerdas itu? Ya, siapakah ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Aktsaruhum dzikran lil maut. Ya, orang yang paling berakal, paling cerdas itu adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa asyadduhum istidadan lil maut qabla nuzulil maut. Dan orang yang paling siap, ya, paling mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematian sebelum kematian itu datang. Ulaika humul aqyas. Nah, mereka itulah, kata Nabi, orang-orang yang paling cerdas itu. Nah, jadi ukuran kecerdasan seorang itu, kalau kita kembali kepada hadis riwayat Imam At-Tabrani ini, adalah orang yang apa tadi? Banyak mengingat kematian, berusaha keras untuk menyiapkan dirinya menghadapi kematian. Itu secerdas-cerdas orang.
menurut Nabi dalam hadis ini. Ya, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Karena dengan kita ingat mati, kata Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah, beliau mengutip ya, perkataan sebagian ulama ya, mengingat mati itu ya rada'u anil ma'asi wa qalbal qasi, akan mencegah seseorang dari berbuat maksiat dan akan melembutkan hati yang keras. Nah, kalau orang ingat mati, satu ya rada'u anil ma'asi, mencegah dirinya dari perbuatan maksiat, wa yulinul qalbal qasi, akan melembutkan hati yang keras. Nah, wa yudhibul farha bid dunya wa yuhawwilul masaib fiha. Nah, dia akan menghilangkan kebahagiaan yang berlebihan di dunia dan akan meringankan musibah di dunia. Jadi orang kalau kena musibah ingat mati jadi ringan, terasa ringan. Karena apa? Karena musibah yang kita rasakan itu tidak akan lama, pasti ada akhirnya, sehingga kita menjadi ringan. Nah, dan orang yang berpoya-poya, terlalu senang hidupnya di dunia, ketika dia ingat mati, kira-kira kebahagiaannya berkurang atau tidak? Ya, terkendali, tidak terlalu bahagia, karena nanti pada saatnya aku akan mati. Nah, itu kata para ulama yang dikutip oleh Al-Imam Al-Qurtubi, Bapak Ibu dan Ibu sekalian. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu disebutkan juga oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah, perkataan Al-Imam ya, Daqqaq, di mana beliau mengatakan man aksara min zikril mauti ukrima bisalasati asya. Barang siapa yang banyak mengingat kematian, dia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Orang yang banyak ingat mati akan Allah muliakan dengan 3 perkara. Yang pertama apa? Ta'jilu at-taubah. Dia akan segera bertaubat. Orang ingat mati pasti dia langsung istighfar. Astagfirullahaladzim. Bapak Ibu pernah nggak mengalami sakit yang hampir mati? Ada yang pernah kena COVID-nya di sini? Kemarin ya. Nah, kami kena COVID 15 hari ya. Wah, betul-betul ngeri itu ya. Yang ada di pikiran mati ya. Jadi dijenguk sama teman udah payah lah. 15 hari. Banyak teman-teman kena COVID masuk rumah sakit, tahu-tahu si fulan udah meninggal, tambah takut mati. Akhirnya lisan ini selalu istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Karena takut jangan-jangan kematian pun akan menyapa kita gitu. Nah ini, maka itulah kemuliaan orang yang ingat mati. Dia akan mendapatkan kemuliaan berupa apa? Ta'jilu at-taubah, segera bertaubat ya. Yang kedua, wa qana'atul qalb, hatinya itu akan qanaah. Qanaah itu apa? Puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Orang qanaah itu orang yang paling beruntung, karena nanti kata Nabi apa? Qad aflaha man aslama wa ruziqa kifafa wa qanna'ahu Allahu bima ata. Sungguh beruntunglah orang yang masuk Islam, diberi ya rezeki yang cukup dan dijadikan qanaah oleh Allah Ta'ala dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Jadi seberapapun rezeki yang dia terima dari Allah, dia qanaah, ridho, tidak banyak nuntut kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, itu suatu kemuliaan ya. Jadi orang yang ingat mati itu hatinya cepat qanaah. Dan yang ketiga, wa nasyatul ibadah. Orang yang ingat mati itu dia akan semangat beribadah. Nah ini, karena dia takut, dia belum siap, akhirnya sholatnya sergap, zikirnya sergap, mungkin kalau dia punya uang sedekahnya juga sergap dan seterusnya. Nah ini Bapak Ibu dan sekalian, kalau dia ingat mati. Tapi sebaliknya, kata Imam Ad-Daqqaq yang dikutip oleh Imam Al-Qurtubi, wa man nasiya al-mauta uqiba bi salasati asya.
Sebaiknya orang yang lupa mati, Bapak Ibu nih sekarang jenengan ingat mati atau lupa mati sekarang ini keadaannya? Jangan-jangan kita bahas mati, lupa mati gitu ya. Mati masih jauh gitu ya. Ini ngeri ini. Maka orang yang lupa mati akan dihukum dengan 3 perkara. Yang pertama apa? Taswifut taubah. Dia akan mengakhir-akhirkan taubat. Nanti saja. Taswif, saufa'atu. Saya taubat tapi nanti aja. Nah itu. Karena apa? Dia lupa mati, Bapak Ibu. Yang kedua, ya, watarku ridho bil kafaf. Akhirnya dia tidak ridho, padahal rezeki yang Allah kasih cukup. Dia selalu merasa tidak puas, tidak cukup, karena dia lupa mati. Dan yang terakhir, wattakasulu fil ibadah. Dia akan malas beribadah. Bangun malam hari bukannya sholat lail, tapi malah buka WA, lihat TikTok. Masih jam 3, lumayan 1,5 jam, tidur lagi. Nah, kalau dia lupa mati itu. Tapi kalau dia ingat mati, ya Rob, ya mungkin saya sebentar lagi mati ya Rob, maka dia akan langsung ambil air wudhu, ya, sholat lail, berdoa kepada Allah Ta'ala. Kalau dia ingat mati. Kalau lupa dia mati, malas dia ibadah. Nah, oleh karenanya kata Nabi tadi, aksiru fi dzikri hazimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kelezatan, yaitu kematian. Jadi ini Bapak Ibu dan sekalian. Kemudian wasiat ketiga, tadi Nabi mengatakan, ya Bapak Ibu, wa Allah azza wa jalla inda kulli hajarin wa inda kulli syajar. Berzikirlah engkau kepada Allah azza wa jalla inda kulli hajar wa inda kulli syajar. Secara letterlek kalau diterjemahkan, di dekat setiap batu dan dekat setiap pohon, itu suruh zikir. Tapi maksud kalimat ini, berzikirlah sebanyak mungkin. Ketika kita berjalan melewati bebatuan, maka setiap ada batu yang kita lewati berzikir. Setiap kali ada pohon yang kita lewati berzikir. Itu maksudnya. Artinya perbanyaklah zikir. Berarti kalau nggak ada batu dan pohon nggak zikir? Nggak begitu maksudnya. Ya. Maksudnya karena setiap kali kita jalan kemungkinan kita akan melewati batu atau pepohonan. Maka setiap ada batu atau pohon yang kita lewati, kita disuruh oleh Nabi untuk berzikir kepada Allah. Ingat Allah azza wa jalla. Maksudnya itu. Jadi banyak-banyaklah berzikir kepada Allah azza wa jalla. Dan bahkan di dalam Al-Quran, salah satu ayat Al-Quran, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kata Allah, ya, uzkurullaha dzikran katsira. Ingatlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Itu Bapak Ibu. Nah, zikir itu yang terbaik bil qalbi wal lisan. Lisannya zikir, hatinya juga ingat, nyambung. Tapi enggak perlu pakai suara keras gitu. Jadi kita ucapin, lisannya gerak, hatinya ingat gitu. Dan zikir terbaik itu memang begitu. Jadi tidak dikeraskan, ya Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dengan sir, ya, kalau bisa orang nggak tahu kalau kita sedang zikir gitu. Padahal kita senantiasa berzikir. Nah, dan Rasul sendiri, kata Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyanihi. Rasul itu adalah orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan. Zikir terus. Nah ini. Tapi tadi zikir yang betul adalah tidak dengan suara keras. Itu. Baik ketika kita diam di suatu tempat bersama-sama maupun ketika kita sendirian. Gitu ya.
dengan suara pelan, ya, lirih. Jadi enggak, apalagi sambil ya keras-keras gitu ya, bersama-sama, itu tidak masyru', ya, tidak dicontohkan, tidak disyariatkan. Nah, ini Bapak Ibu dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, orang yang banyak berzikir itu ada banyak keutamaan Bapak Ibu. Salah satu diantaranya apa? Orang yang banyak zikir itu Allah akan ridho kepada dia. Nah, Allah akan ridho dan Allah akan memberikan ampunan dan pahala yang besar. Disebutkan di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, وَالذَّاكِرِينَ katsiran wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Ya. Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, maka Allah siapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Jadi orang banyak zikir itu Allah ridho kepada dia, Allah akan berikan ampunan dan pahala yang besar. Maka bersyukurlah Bapak Ibu ya kalau ada di antara kita lisannya itu gampang zikir, dia langsung ingat, aduh, zikir ya astagfirullah, astagfirullah, Allah, terserah. Zikir apa saja yang diajarkan Nabi lakukan. Boleh gonta-ganti ya, boleh subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, atau Allahu akbar, Allahu akbar, atau la haula wala quwata illa billah, atau la ilaha illallah. Kalau bosan satu misalnya, supaya variasi, ganti lagi, ganti lagi. Ada banyak zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi zikirnya sesuai dengan yang dituntunkan oleh Nabi. Jangan zikir yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Karena apa? Banyak di antara kita Bapak Ibu zikir tapi tidak sesuai tuntunan Nabi. Contoh apa misalnya? Zikirnya Allah, Allah, Allah. Itu Nabi nggak pernah ngasih contoh zikir begitu. Nah, lah kan yang disebut Allah, iya. Yang diajarkan Nabi ya subhanallah, Allahu akbar. Jangan hanya menyebut Allah, Allah toh, apalagi hu gitu ya. Kan di kalangan sufi itu gitu. Hu gitu ya. Nah, hanya terakhir huruf terakhir kan Allahu gitu ya. Hu katanya itu zikir. Enggak. Nah, kecuali mungkin kita susah ngomong gitu ya. Kalau kita normal bisa bicara, ya maka subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Termasuk, nah ini juga banyak dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, zikir dengan hanya menyebut asma Allah, nama Allah, toh. Misalnya apa? Ya Fattahu, ya Fattahu, ya Fattah, gitu ya. Apalagi misalnya, ya Razzaku, ya Razzaku, ya Razzaq. Itu tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Jadi cara zikir hanya dengan menyebut nama Allah, toh tidak ada sanjungan, tidak ada pujian kepada Allah, itu tidak disyariatkan karena tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah itu Bapak Ibu. Nah ini perlu kami sampaikan karena ada sebagian kaum muslimin melakukan hal itu. Kita disuruh zikir, betul, tetapi nah, berzikir sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, orang yang selalu berzikir maka hatinya itu akan bersih, ya, bersih. Naqaul qalb. Abu Darda radhiyallahu anhu pernah berkata, likulli sayyin jala wa inna jala al-qulubi dzikrullahi azza wa jalla. Nah, jadi segala sesuatu itu ya ada yang bisa membersihkannya. Dan sesungguhnya yang membersihkan hati itu adalah berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau hati kita kotor, cara untuk membersihkannya, mentazkiyahnya, mentathirnya adalah berzikir, dengan berzikir. Kalau Bapak Ibu merasa ini kok hati saya kotor gitu ya, gampang apa ya, gelisah, bahkan susah ingat Allah gitu ya, selalu iri. Nah, justru yang ada penyakit hati, dengki sama orang,
pemarah gitu ya, mudah marah, mudah gelisah. Nah, bisa jadi itu karena hatinya bermasalah, mungkin hatinya kotor. Maka bersihkanlah dengan cara berzikir. Nah, wa inna jala al qulub zikrullahi azza wajal, itu kata Abu Darda radhiyallahu anhu. Kemudian Bapak Ibu, orang yang sering berzikir hatinya hidup. Hatinya hidup. Nah, hidup dengan dipenuhi keimanan. Dalam salah satu hadis sahih Rasul mengatakan, masalul ladzi yadhkuru rabbahu. Perumpamaan orang yang mengingat Allah Tuhannya, berzikir kepada Allah, walladzi la yadhkuruhu, dan orang yang tidak berzikir kepada Allah, mislul hayyi wal mayyiti, seperti orang yang hidup dan orang mati. Nah, orang hidup itu kan peka, orang mati sudah tidak bisa ngerasa apa-apa. Nah, begitulah hati yang hidup, hati yang senantiasa berzikir, mengingat Allah Ta'ala, sementara hati yang tidak ingat kepada Allah, hatinya mati, tidak peka hatinya. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan masih banyak ya keutamaan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, memperbanyak zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, di antaranya lagi ini, kita akan mendapat pertolongan Allah, kita akan diberikan ya kekokohan kalau kita sering berzikir kepada Allah. Nah, itu kalau kita sedang berperang lalu kita banyak zikir kepada Allah, Allah akan datangkan pertolongannya. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan, wahai orang-orang beriman, apabila kalian ketemu ya fi'atan itu kelompok musuh gitu ya, tasbutu wadhkurullah, maka kokohlah kalian, ingatlah Allah, kasiron, banyak-banyak, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan keuntungan. Nah, itu kata Allah. Jadi disuruh zikir banyak-banyak ketika kita perang bertemu dengan musuh. Nah, kalau ingin ditolong Allah, maka banyak-banyaklah berzikir kepada Allah. Nah, ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Dan yang dahsyat ya, kalau kita senantiasa berzikir kepada Allah, maka Allah pun akan ingat sama kita. Allah akan ingat terus. Allah tidak mungkin mengabaikan kita. Maka Allah Ta'ala mengatakan, falkuruni azkurkum, ingatlah kalian kepadaku, maka aku pasti akan ingat kalian. Jadi semakin kita sering ingat Allah, Allah pun ingat kepada kita. Jadi setiap kita punya masalah, ya Allah pasti akan tolong kita, Allah pasti akan bantu kita, Allah pasti akan menyelesaikan masalah kita, karena kita selalu ingat sama Allah. Allah pun jadi ingat sama kita. Nah, ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bahkan zikir itu pahalanya luar biasa, meskipun mungkin ringan di lisan. Sababun li mudha'afatil ujur, kata para ulama. Zikir itu menjadi sebab pahala kita dilipat gandakan. Nah, misalnya apa? Dalam salah satu hadis Rasul mengatakan, ayajizu ahadukum ayyaksiba fi kulli yaumin alfahasanah. Apakah salah seorang di antara kalian tidak bisa mendapatkan 1000 kebaikan setiap hari? Bu, Pak, kalau jenengan ditanya, bisa enggak setiap hari melakukan 1000 kebaikan? Bisa atau tidak? Oh, kayaknya susah kan? 1000 kebaikan. Kalau kita hitunglah dari pagi sampai sore ini, ada berapa kebaikan yang kita bisa lakukan? Kita bisa hitung. Apa misalnya? Sebelum makan berdoa, sholat subuh jamaah, zuhur jamaah, kan itu. Kalau ketemu orang tersenyum, apalagi misalnya. Nah, kita bisa hitung, bro. Apa nyampe 1000? Kayaknya berat gitu ya. Nah, tapi terus tanya, ayajizu ahadukum an yaksiba fi kulli yaumin alfa hasanah? Apakah salah seorang di antara kalian tidak mampu melakukan kebaikan 1000 kebaikan dalam setiap hari? Fasa'alahu sa'ilun min julasaihi, maka bertanyalah salah seorang sahabat yang ada di majlis beliau, kaifa yaksibu alfa hasanah, bagaimana orang bisa melakukan 1000 kebaikan setiap hari ya Rasulullah? Apa kata Nabi?
yusabbihu mi'ata tasbihatin, bertasbihlah dia kepada Allah sebanyak 100 kali tasbih, fayuktabu lahu alfu hasanah au yuhattu anhu alfa khati'ah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berzikir subhanallah 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 100 kali, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Allah akan catat untuk kita 1000 kebaikan. Kemungkinan kedua, Allah akan hapuskan dari kita 1000 kesalahan. Kan luar biasa ya. Ya, makanya Rasul sering, bahkan selalu setiap hari pada saat sore begini nih, ya, ba'da asar ke arah sebelum matahari tenggelam, bertasbih 100 kali. Subhanallah, 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 atau subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Nah, kira-kira gampang apa susah Bapak Ibu? Gampang. Ya, kita itu aja subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Bisa, insya Allah bisa. Nah, maka dengan demikian kita akan mendapatkan 1000 kebaikan. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian. Dan kita disuruh zikir itu di setiap tempat, fi kulli makan, wa fi kulli hal, dan dalam setiap keadaan, karena begitulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Bapak Ibu dan jemaah sekalian, ya, yang keempat, ya, Rasul menyuruh kita setiap kali melakukan keburukan, segera lakukanlah kebaikan. Nah, tadi kata Nabi, apa beliau katakan? Ya, wa idza amilta sayyi'atan fa'mal bi jambiha hasanah. Apabila engkau melakukan keburukan, maka lakukanlah di sampingnya kebaikan. Atau dalam hadis yang lain, wa'at bi sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikutilah keburukan itu dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Jadi setiap kali kita berbuat buruk, langsung berbuat baik. Yang paling penting istighfar dulu, astagfirullahaladzim. Lakukan kebaikan yang lain. Nah, langsung misalnya terus berzikir, atau mungkin ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, taubat kepada Allah Ta'ala misalnya, atau kita bersedekah dan seterusnya. Nah, maka dengan begitu, ya, keburukan yang kita lakukan akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pentingnya setiap kali kita melakukan keburukan, karena godaan syaitan, ya, lalu kita lalai kita, nah, lalu ingat Allah, lalu istighfar. Nah, maka orang takwa itu, kata Allah di dalam Al-Quran disebutkan, adalah orang-orang alladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum, yaitu orang yang apabila dia berbuat keji atau berbuat zalim kepada diri mereka sendiri, zakarullah, ingat sama Allah, fastaghfaru lidzunubihim, dan langsung beristighfar, ya, dari dosa-dosa mereka. Nah, ini. Jadi segera dia beristighfar. Nah, itu yang dimaksud, ya, diantaranya ikutilah keburukan dengan kebaikan. Tapi jangan terus-terus gitu. Karena orang takwa itu walam yusirru ala ma fa'alu. Mereka itu tidak terus-terusan melakukan keburukan. Nanti kalau kita terus-terusan melakukan keburukan, itu bahaya. Menganggap remeh perbuatan dosa. Lama-lama, kata para ulama, orang yang al-israr, ya, terus-menerus melakukan keburukan, lambat laun yaqillu khaufuhu, rasa takutnya itu akan hilang, pelan-pelan akan semakin sedikit. Wa idza qalla khaufuhu, kalau semakin sedikit rasa takutnya, maka dia tidak akan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi akan menghalangi taubat jika orang terus-menerus berbuat dosa. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, yang kelima, tadi Nabi katakan, ya, tentang pentingnya menjaga lisan. Itu pentingnya menjaga lisan. Karena ada orang diseret, dilempar ke dalam neraka disebabkan lisan. Memang lisan ini tak bertulang. Gampang kita mengucapkan sesuatu, tapi akibatnya luar biasa. Nah, akibatnya mengerikan Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, maka tadi kata Nabi, hal yakubbun nasu, ya, ala manakhirihim bin nari illa hadza akhadha bi tarfi lisani.
Nah, bukankah manusia itu diseret, telungkup, dilemparkan ke neraka disebabkan karena ini lisannya. Nah, ini menunjukkan bahwa lisan itu meskipun ya mungkin anggota tubuh kecil, tapi akibatnya sangat luar biasa ya. Bahaya sekali Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Bahkan dalam salah satu riwayat ya disebutkan, kata Nabi, innar rajula la yatakallamu al kalimah. Ya. Innar rajula la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah, maka na yadhunnu an tablugha ma balagat. Sesungguhnya ada orang dia mengucapkan satu kata yang dimurkai oleh Allah Ta'ala, dia tidak mengira kalau akibat dari ucapannya itu ternyata dahsyat gitu, sampai yaktubullahu lahu biha sakhatuhu ila yaumin yalqahu. Nah, sampai akhirnya dia dicatat ya. Bahkan nanti di dalam riwayat yang lain, karena ucapannya itu akhirnya apa? Dia dilemparkan ke dalam neraka jahanam yang dalamnya itu sedalam masiratu salasimiati sana, sedalam perjalanan 300 tahun dalamnya neraka jahanam. Perjalanan 300 tahun kira-kira berapa kilo Bapak Ibu? Gak bisa hitung ya, jauh sekali, dalam sekali Bapak Ibu. Nah, itu disebab apa? Disebabkan karena lisan yang tak terkendali. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian, oleh karenanya ya, Rasul menyuruh kita untuk menjaga lisan ya, betul-betul dijaga. Amsik alaisa lisanak, kata Rasul, kendalikan olehmu lisanmu. Nah, jadi orang muslim yang betul-betul baik itu pasti man salimal muslimu min yadihi wa lisanihi au min lisanihi wa yadihi. Jadi seorang muslim yang baik itu adalah orang yang muslim yang lain akan selamat dari kejahatan tangan dan lisannya. Jadi lisannya itu nggak pernah nyakitin orang, nggak pernah ya, menyinggung orang sehingga orang sakit hati. Tapi kalau nasihati orang tersinggung, dosa nggak itu? Nggak ya. Kadang kan ada orang berbuat jelek, kita nasihati, dia sakit hati. Kalau begini berbahaya atau tidak? Membahayakan atau tidak? Tidak ya, karena kita menasihati sesuai dengan perintah Allah di dalam surah Al-Asr. Nah, jadi yang dimaksud bahaya lisan menyakiti hati seseorang ketika memang omongan kita ini kotor, menghina, meremehkan gitu ya, dan tidak ada ini ya perintah dari syariat. Kalau nasihati, memberitahu yang hak mana, yang batil mana, yang sebaiknya dilakukan mana, yang tinggalkan mana. Nah, kalau dia nggak terima, misalnya dia sakit hati, itu ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi menyampaikan kebaikan dengan lisan, nasihati itu suatu kebaikan meskipun orang yang menerimanya barangkali tidak senang. Ya. Jadi ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kesimpulannya, nah, yang pertama, hadis tadi ini mendorong kita untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Seakan-akan tadi kita melihat Allah atau Allah pasti melihat kita. Yang kedua, hadis tadi mendorong kita untuk menyiapkan diri menghadapi kematian. Selalu berusaha menyiapkan diri untuk menghadapi kematian. Yang ketiga, hadis yang kita pelajari sore ini mendorong kita untuk senantiasa ingat atau berzikir kepada Allah. Yang keempat, nah, hadis tadi juga menjelaskan kepada kita tentang apa? Pentingnya ya, melakukan kebaikan setelah kita berbuat buruk agar keburukan itu bisa dihapus. Dan yang terakhir, nah, Nabi SAW berdasarkan hadis tadi menjelaskan tentang bahaya lisan. Oleh karenanya perlu dijaga dan dikendalikan. Ya ini sampai Nabi katakan innaka lan tazala saliman masakat. Nah, masakatta. Sesungguhnya engkau akan senantiasa selamat selama engkau diam, tidak banyak bicara. Nah, itu karena apa? Fa idza takallamta kataballahu lak au alaik. Ketika kita bicara ada dua kemungkinan, akan dicatat kebaikan untuk kita atau dicatat keburukan untuk kita. Ada dua kemungkinan. Nah, kalau
bagus omongannya ya jadi kebaikan, kalau buruk jadi keburukan. Jadi saya kira ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Kami akhiri, wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.